Badan Legislasi Banlek Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh, Ramza Harli, mengatakan Kanun Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR sangat penting untuk segera dilahirkan karena kanun tersebut mengatur konsep dan perencanaan masa depan Kota Banda Aceh. Dalam kanun tersebut diatur semua yang menyangkut dengan lokasi permukiman, lokasi aktivitas perdagangan masyarakat, serta juga mengatur tata ruang lainnya agar Kota Banda Aceh terlihat lebih indah atau tidak terlihat semerawut. Sesuai dengan aturan di dalam RDTR tersebut, bahwasanya RTH itu harus ada 30%. 20% untuk lahan publik dan 10% dari lahan privat. Nah, kalau privat mungkin tidak terlalu masalah, tetapi yang kita persoalkan ini lahan publik yang 20%. Nah, jadi jangan sampai juga pihak Pemko mengklaim tanah-tanah milik masyarakat dijadikan RTH untuk memenuhi syarat 20%, sementara ke masyarakat tidak diberitahukan. Oleh karena itu dalam RDPU kemarin kita juga memanggil semua kalangan yang menyangkut dengan RDTR ini. Ada dari beberapa kalangan akademisi, dari berbagai asosiasi-asosiasi yang terkait dengan rencana tata ruang seperti dari REI, Ikatan Arsitek Indonesia, dari Apersi. Nah, kita sudah mengundang semua mereka dan kita sudah sampaikan ke mereka. Ini nanti demi kesempurnaan kanun RDTR ini mohon berikan masukan-masukan kepada kita DPRK, jangan nanti kita salah membuat kanun, kita menetapkan kanun sehingga merugikan masyarakat. Dan alhamdulillah kemarin dari pihak REI ini kan mereka yang sering berhubungan dengan lahan masyarakat, karena mereka ini para pengembang yang membangun Kota Banda Aceh ini, mereka juga mengkomplain hal-hal seperti ini. Ada tanah masyarakat yang diklaim oleh Pemko, tanah tersebut juga ingin dibangun oleh pihak developer, ternyata tidak bisa dibangun. Dan pemilik lahan juga mereka orang susah, mereka sangat kesulitan. Kalau bisa lahan tersebut dibebaskan oleh pemerintah, dibayar tanahnya, ataupun diizinkan lahan tersebut mereka bekerja sama dengan pihak developer. Nah, sehingga tidak ada solusi, dan juga mereka meminta solusinya bagaimana caranya lahan yang dikenakan RTH ini kalau bisa ya dipindahkan ke tempat yang lain, jangan terkena lahan mereka. Nah, jadi kemarin juga pihak Dinas PUPR juga menyatakan ini sudah petanya sudah fix semua, tidak bisa dipindahkan lagi. Dan akhirnya mereka, para pengembang juga kita ingatkan untuk ke depan kalau memang ingin membangun perumahan itu, lahan yang mereka ingin garap ini coba dicek dulu ke Pemko atau ke KPTSP apakah lahan ini terkena kawasan hijau atau RTH. Jadi jangan sampai mereka terlanjur nanti kerjasama dengan pemilik lahan, apalagi sudah mulai pengerjaan waktu pengurusan IMB ternyata tanah tersebut ini terkena kawasan RTH, ini kan sayang, mereka juga akan rugi nantinya. Menurut Ramza, dalam kanun tersebut ia selalu menekankan agar dirancang konsep yang baik untuk penataan ruang Kota Banda Aceh terhadap lokasi pemukiman, lokasi perdagangan, kawasan rumah sakit, dan kawasan-kawasan penyedia reparasi kendaraan atau perbengkelan yang mesti ditata dengan rapi sehingga wajah kota menjadi indah dan penuh estetika. Ramza melanjutkan begitu juga dengan penataan kawasan jalan dan pipanisasi saluran air PDAM yang harus ditata dengan rapi, hingga jangan sampai terjadi bongkar pasang pipa yang berulang karena kurangnya sinkronisasi dengan instansi terkait lainnya. Untuk itu perlu penataan jaringan drainase yang rapi sehingga meskipun terdapat perbaikan jalan tidak mempengaruhi tata letak pipa PDAM. Jika hal tersebut dilakukan maka akan berdampak pada efisiensi anggaran daerah. Konsep drainase yang bagus juga akan mencegah terjadinya genangan air saat hujan. Tim Humas DPRK Banda Aceh melaporkan.